Maaf Romo atas kelancangan saya. Tapi ini demi keselamatan ibu saya. Ananda benar, Raden Sombo. Ananda telah menyelamatkan Di nyawa sebuah ibu. kerajaan yang tengah dilanda prahara, terselip sebuah kisah kelam yang mencengkeram hati siapapun yang mendengarnya. Segala intrik, pengkhianatan, dan dendam yang bersemayam di balik dinding megah kedaton akhirnya mencapai puncaknya pada suatu malam yang diselimuti pekatnya hawa kemarahan. Seorang pembantu yang dulunya pernah mengkhianati dan memfitnah majikannya, mencoreng kehormatan yang telah dijaga dengan segenap jiwa, akhirnya menuai ganjaran setimpal. Di hadapan tatapan nanar para saksi, sang majikan yang pernah ia permalukan itu menuntaskan dendamnya dengan sebilah keris pusaka, menancapkannya tepat di dada si pengkhianat. Darah hangat mengalir, membasahi lantai batu yang dingin, seolah menjadi saksi bisu atas pengkhianatan Untuk yang menjaga berakhir hal-hal tragis. yang tidak diinginkan terjadi. Maka mulai hari ini, tidak seorang pun boleh menyentuh, menyediakan atau menyiapkan makanan untuk Ayu Sekarsari, bahkan mendekatinya. Yang kuberi wewenang cuma Birah. Yang lain tidak. Kasinggihan dawa Kanjeng Tumenggung. Sedang untuk menjaga agar ada jarak yang jelas antara tempat tinggal Ayu Sekarsari dan para selir. Maka para selir harus pindah ke Pandisari di luar tembok dalam ageng. Keputusan ini mutlak dan tak bisa diganggu-gugat. Dan harus dilaksanakan sekarang juga. Maaf Kanjeng Ratu, Nyi Gringsing membuat ulah lagi. Coba perlihatkan. Sendiko Ratu. Apa kamu bilang racun yang kuberikan mubazir dan hanya membunuh ayam? Iya, Nyi. Lalu apa lagi yang harus aku lakukan? Mohon diulangi, Nyi. Saya tetap menginginkan kematian bayi itu. Amarah sang majikan tak berhenti di situ. Dengan tatapan bagaikan bara neraka, ia menebar ancaman kepada para selir yang masih tersisa, membuat jantung mereka berdegup di antara rasa takut dan penyesalan. Di tengah ketegangan itu, sang putra, yang sedari awal menyadari ancaman terhadap ibunya, melangkah maju tanpa gentar. Dengan busur di tangan, ia melepaskan anak panah yang melesat cepat, menembus tubuh sang pembantu dan mengakhiri kekacauan yang telah ia mulai sejak menebar fitnah. Di hadapan ayahnya, sang putra bersimpuh, memohon ampun sembari berkata bahwa tindakannya hanyalah demi melindungi sang ibu dari kehancuran. Tergerak oleh keteguhan hati dan pengorbanan putranya, sang ayah akhirnya menetapkan sebuah titah, tak seorang pun diperbolehkan mendekati permaisuri kecuali Nyi Birah, seorang abdi setia yang akan menjadi perisai dan pengawal pribadi sang permaisuri. Saya siap menunggu perintah Kanjeng Ratu. Perintahkan tapak musti dan tapak lamatan membawa Gringsing ke hadapanku. Sendiko dawuh, Nyi Ratu. Rangkulan jiwaku, rangkulan sukmaku. Liskalis, liskalising sambe kolo. Liskalis. Liskalising sambe kolo.
Den Ayu. Den Ayu. Den Ayu. Den Ayu. Ada apa, Den? Den Ayu ada apa? Den Ayu ada apa? Den Ayu. Den Ayu. Den Ayu. Den Ayu kenapa? Den Ayu. Den Ayu. Den Ayu ada apa? Den Ayu. Den Ayu. Ampuni hamba, Kanjeng Ratu. Maafkanlah atas kelancangan Grinsing yang hina ini, Gusti. Grinsing? Orang seperti kamu harus dicuci, Grinsing. Ampuni hamba, ampun. Ampun. Kanjeng Ratu, ampun. Namun, meski titah itu telah terucap, api kebencian di hati sang raja terhadap permaisuri belum juga padam. Bahkan, janin yang tengah berkembang di rahim sang permaisuri pun nyaris ikut menjadi korban murka yang tak terkendali. Berkat keberanian dan kecerdikan Galuh, sang permaisuri berhasil diselamatkan dari malapetaka yang sudah di depan mata. Para selir yang kerap mengusik ketenangannya pun dipindahkan jauh dari Kedaton, agar bayang-bayang ancaman tak lagi menghampiri ibu dan anak yang kini menjadi tumpuan harapan kerajaan. Cukup Bolo Ijo. Apa yang terjadi? Sementara itu, kabar buruk kembali berhembus dari kejauhan. Koco Nyenggolo membawa berita bahwa Nyi Sringgit, yang terkenal licik dan syarat tipu daya, kembali berani menebar kejahatan. Kali ini, sasarannya adalah bayi yang belum lahir, darah daging sang permaisuri. Mendengar hal itu, Nyai Roro Kidul, sang penguasa Laut Selatan yang bertahta di istana gaibnya, meradang. Ia segera memerintahkan dua abdi dalamnya untuk memburu dan menangkap Nyi Grinsing, seorang pemuja ilmu hitam yang menjadi dalang utama di balik rencana busuk tersebut. Dengan sihirnya yang keji, Nyi Grinsing mengirimkan rasa sakit yang amat perih ke perut sang permaisuri, seolah meremas janin dari dalam rahim. Maafkan hamba, Kanjeng Ratu. Ada peristiwa yang seyogianya Kanjeng Ratu simak. Munculkan. Percuma, Ki. Biar panasnya turun, Nyi.
Aku sudah tidak kuat lagi. Kelihatannya ajalku sudah dekat. Lebih baik panggilkan Tantri dan Seto Satrio. Ada yang akan kukatakan pada mereka. Loh, kalau aku pergi ke sana, siapa yang menunggui kamu, Nyi? Jangan khawatir. Sebentar lagi akan banyak yang datang. Sudah, sana pergi. Mumpung masih siang. Baik, Nyi. Baik. Bapak tinggal dulu ya. Katanya, akan kau berikan aku kehidupan abadi, Nyi Ratu. Kinilah saatnya. Kini saatnya. Gendeng Permoni benar-benar akan memanfaatkan wadah kasar wingit untuk Namun, pengejuan tahannya. persekutuan Nyi Roro Kidul tak tinggal diam. Pasukan gaibnya yang setia berhasil membekuk Nyi Grinsing dan menyeretnya ke hadapan Sang Ratu Laut Selatan. Meski wajah Nyi Grinsing pucat pasi, memohon ampun dengan air mata bercucuran, tak setetes pun belas kasih diberikan. Sang Ratu menjatuhkan hukuman yang tak ada bandingnya, melemparkannya ke dalam gua terkutuk yang dipenuhi makhluk hijau buas yang mencabik-cabik tubuhnya tanpa ampun. Jeritannya memecah keheningan, namun tak ada yang mendengar selain dinding gua yang dingin. Tak lama kemudian, jasad tak bernyawa Nyi Grinsing dilemparkan kembali ke dunia fana, menjadi peringatan mengerikan bagi siapa saja yang berani menentang ketentuan Kedaton. Para selir yang pernah bersekongkol dengannya kini terdiam dalam ketakutan, bersumpah tak lagi mencampuri urusan sang permaisuri. Namun takdir rupanya masih menyimpan babak kelam lainnya. Di sudut kerajaan, salah satu selir mendapati kabar bahwa mertuanya terbaring sakit keras, ajalnya sudah di ambang pintu. Sebelum roh meninggalkan raga, sang mertua meminta anak dan cucunya dipanggil untuk memberikan salam perpisahan terakhir. Namun di tengah perjalanan, roh jahat Ratu Gendeng Permoni, yang haus darah dan dendam, menerobos batas alam, merasuki tubuh Nyi Wingit. Sejak saat itu, Nyi Wingit bukan lagi dirinya, melainkan wadah bagi amarah Saya dan dendam manfaatkan yang untuk siap segala mencabik kepentingan. siapapun yang menghalanginya. Aku tidak bisa membayangkan kalau bayi itu jatuh ke dalam tangannya. Akan jadi apa dia? Mau apa kamu? Loh, saya ini bapaknya Dewi Tantri, selir Kanjeng Tumenggung. Saya mau ketemu anak saya. Harus ada izin lebih dulu dari Kanjeng Tumenggung. Loh, ini penting. Karena ibunya sakit keras. Pokoknya Kisanak tidak boleh masuk. Ah, minggir. Tantri, Tantri, Bapak mau ketemu. Saya mau ketemu dengan anak saya. Saya mau bicara. Tantri, Tantri, saya mau ketemu anak saya. Saya mau bicara. Lepaskan kakek saya. Den, Ada apa? Kenapa kesini? nenekmu, Den. Nenekmu sakit keras. Ayo, kita temui ibu. Tidak. 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 Aku tidak setuju kalau Tantri dan Seto Satrio pulang. Mereka harus tetap tinggal di Katumengungan. Walau apapun yang terjadi dengan Nyi Wingit. Tapi
Tapi Kanjeng Tumenggung, ibu saya sakit. Ingin ketemu dengan saya dan Seto Satrio cucunya. Tidak. Di mataku Niwingit sudah bukan siapa-siapa lagi. Sejak ia permalukan aku di depan Pasewakan. Aku sudah mencoret namanya dari daftar kerabat, apalagi mertua. Tidak. Kalian tidak boleh pergi. Ki, ayo cepat Ki, istrimu. Nyi, Nyi, kenapa? Kenapa? Kenapa kau tinggalkan aku, Nyi? Maafkan aku, Nyi. Aku tak bisa membawa Tantri dan Seto Satrio pulang.